ingin tahu apa yang sudah dibahas di rapat Komisi D dengan apa terkait dengan apa tadi. Yang pertama, maksud dan tujuan LDSI tadi adalah masalah pembiayaan PHD. Petugas haji daerah. Nah, petugas haji daerah. Di hasil diskusi menghasilkan yang pertama adalah karena ini undang-undangnya baru, otomatis memperbaiki atau merevisi atau menyesuaikan peraturan undang-undang di bawahnya dengan undang-undang yang ada. Itu yang pertama. Karena kita kalau menganggarkan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua, PHD PHD dibiayai oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi daerah masing-masing. Yang ketiga, PHD yang sudah ditetapkan pada tahun 2025 tidak bisa diberangkatkan karena sesuatu hal, ini menjadi prioritas pemberangkatan PHD tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh, jadi PHD atas nama Imran Fauzi itu tidak jadi berangkat ya tahun ini? Tidak jadi berangkat tahun ini. Alasan apa? Karena di dalam APBD kita itu tidak teranggarkan untuk PHD pemerintah daerah. Dan PHD ini kalau melihat ketentuan yang ada, ini ngomong pemerintah daerah, bisa pemerintah daerah kabupaten, bisa pemerintah daerah provinsi. Ini perlu disinkronkan dengan pemerintah provinsi melalui Kemenak juga nanti. Oh, baik. Pak Kemenak, tentang Pak Imran Fauzi yang tahun ini menjadi petugas haji daerah yang tidak jadi berangkat, ada berapa jumlah petugas haji daerah yang ada di Kabupaten? Petugas haji daerah yang ada di Kabupaten Lumajang itu ada 5, 2 pelayanan umum, 2 pembimbing ibadah, dan 1 kesehatan. Jadi ini yang terisi cuma 3, yaitu karena itu sudah melunasi, karena itu bagian dari salah satu persyaratan untuk PHD itu bisa berangkat. Iya, artinya dengan dicoretnya atau mundurnya Pak Imran Fauzi itu, apa ada penggantinya? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Karena itu kalau sampai ada waktu yang sudah ditentukan, deadline untuk pelunasan yang bersangkutan yang terpilih menjadi petugas itu tidak melaksanakan pelunasan, itu maka kuota porsi itu kembali ke porsi reguler. Seperti itu. Jadi tidak ada yang mewakili beliau, tidak ada yang mengganti beliau gitu. Jadi kosong. Baik. Kalau dari pihak Pemkab Lumajang sendiri bagaimana Pak? Prinsipnya pertemuan ini adalah pertemuan silaturahim ya. Jadi teman-teman dari BAD cuma unsur tadi itu kita menerima masyarakat dengan berbagai komponen tadi itu, kita menjelaskan saja. Jadi selama ini pemerintah daerah juga sebenarnya komitmen, tapi kemudian kita sudah didukung oleh teman-teman dewan untuk menyesuaikan dengan yang berada, sehingga nanti tahun ke depan semua hal yang berkenaan dengan pelayanan haji menjadi baik. Prinsipnya gitu aja sudah. Iya. Jadi semuanya yang sampaikan oleh Kemenak sama dari Pak Dewan itu sama prinsipnya. Artinya memang dari kemenangan Dewan nanti untuk menyesuaikan regulasi supaya ya, kerja bareng gitu ya. Ya, karena pemerintah daerah ini itu ada 2, ada kabupaten dan ada provinsi. Gitu ya. Dan nanti SK itu diperjelas, SK itu dari gubernur, apa dari bupati, apa dari Kementerian Agama. Nah ini nanti kan SK mengikuti anggaran yang ada, kan begitu. Nah ini nanti kita dalam rangka perbaikan atau revisi peraturan yang ada di bawahnya undang-undang nanti bisa selesai lah. Oke, artinya tadi closingnya itu bagaimana dari pihak yang artinya Pak Imran Fauzi sama teman-teman tadi? Ya itu hasilnya ada 3 poin tadi. Oh tadi 3 poin itu kita sampaikan bersama, kita mengikat bersama. Ini kita laporkan, saya selaku ketua Komisi D, kita laporkan pada pimpinan DPR. Pimpinan DPR lah nanti akan membuatkan rekomendasi yang mengikat kita bersama ke pemerintah daerah maupun ke Kemenak tembusan nanti. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi rapat dengan Komisi D bagaimana? Perjalanan kayaknya alot sekali tadi.
Ya, Jadi menurut jenengan intinya Anda puas nggak dengan hasilnya? Saya sangat tidak puas. Saya sangat tidak puas. Tadi saya katakan, coba kalau ada bupati DPR, kemudian dapat SK dari kementerian, namun tidak dilantik. Lalu hanya dikatakan mohon maaf tahun depan hanya dilantik. Kenyataannya mereka tidak bisa jawab. Dan itu ternyata menjadi rekomendasi hasil rapat tadi bahwasanya Gus Fauzi direkomendasikan. Hanya itu saja. Bagaimana dengan kelalaian yang kemarin? Itu tidak ada pembahasan. Bagaimana dengan sekda yang lalai, sekda yang menjawab surat bupati tanpa atas nama, tanpa frase atas nama. Ini pelanggaran administrasi. Bagaimana kemudian sekda menyuruh saya membayar CV? Surat untuk bupati dijawab oleh sekda, sekda membuat keputusan sendiri. Ini pelanggaran secara administrasi. Bagaimana seorang ketua perencana anggaran ternyata tidak tahu regulasi. Mohon maaf, kalau boleh kalau orang menyatakan ternyata pejabat kita itu SDM-nya rendah. Kalau begitu, tidak bisa pertanyakan. Kemenak sudah mengakui bahwa itu sekda pemerintah daerah salah. Sempat itu ya? Iya, iya. Dinyatakan seperti itu. Karena itu memang PHD itu kewenangannya Pemda. Kewenangannya Pemda dikuatkan oleh PMA sejak 2019 sampai 2020. Apa langkah setelah ini? Terkait ini? Apakah sudah menerima dengan apa yang sudah? Ya tidak bisa begitu. Kelalaian itu secara regulasi harus ada sanksi. Pelanggaran itu ada sanksi. Makanya kalau ini bagaimana saya melihat perwakilan saya bagaimana merekomendasikan ternyata seperti ini ya saya akan tetap akan mengambil langkah-langkah hukum. Iya sesuai regulasi lah. Langkah-langkah hukum kelalaian itu bolehkah hanya untuk mohon maaf dan kemudian pantun-pantun itu tidak bisa. Ini negara hukum. Artinya Anda merasa ada dari sisi kerugian kerugian material tidak kan? Ya iyalah. Karena Seorang DPR ketika dia dapat SK lalu tidak dilantik terus tidak kira-kira. Dan dia mau tidak dibuat seperti saya. Lalu ketika para anggota DPR, para pejabat pemerintah daerah tidak mau dilakukan seperti saya, lalu apa rekomendasinya? Cuman itu saja. Saya ingin menggambarkan seorang bupati dapat SK, seorang sekda dapat SK, asisten pemerintahan dapat SK, lalu tidak dilantik. Bagaimana perasaannya? Bagaimana kemudian? Itu saja yang ingin saya katakan. jadi intinya Anda akan terus berjuang ini. Saya akan terus berjuang hingga regulasi ini tegak di Kabupaten Lumajang. Baik, terima kasih atas waktunya Gus ya. Siap. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Demikian tadi wawancara kami dengan PHD Imran Fauzi dari Kabupaten Lumajang yang batal berangkat mengingat ada hal yang belum dipenuhi. Terima kasih, sampai ketemu pada episode berikutnya.